Pemirsa, seorang pesepeda mengalami luka setelah tertabrak sebuah mobil yang melaju kencang di perempatan Jalan Harmoni Gambir, Jakarta Pusat pagi tadi. Diduga korban yang mengayuh sepeda bersama rekan-rekannya menuju Monas dan nekat menerobos lampu merah yang telah menyala. Inilah video amatir detik-detik peristiwa kecelakaan yang dialami seorang pesepeda di perempatan Jalan Harmoni, Gambir, Jakarta Pusat pada Sabtu pagi tadi. Saat sejumlah pesepeda yang lain berhenti di persimpangan, beberapa pesepeda lainnya nekat tetap melaju. Naas, seorang pesepeda berbaju kuning yang melaju di posisi paling depan seketika tertabrak sebuah mobil yang melaju kencang. Diduga korban yang mengayuh sepeda bersama rekan-rekannya dari arah Gajah Mada menuju Monas nekat menerobos lampu merah yang telah menyala. Sementara mobil yang melaju dari Jalan Veteran menuju Tomang tak menyadari adanya pesepeda yang menerobos. Ini udah hijau? Ini udah hijau. Nah, jalan. Sepedanya dari sana? Iya dari sana. Berapa orang sih jalannya? Dia tabrak sama mobil. Tadi yang pas. Akibat peristiwa ini, sepeda korban rusak parah, sementara korban mengalami luka-luka. Kasus kecelakaan ini kini tengah ditangani petugas Satlantas Polres Metro Jakarta Pusat. Dari Jakarta, Raniston Sanjaya, iNews melaporkan. Demi menghindari razia, sejumlah pengemudi ojek online berlarian panik di Senen, Jakarta Pusat pada razia ini. Petugas tidak melakukan pengangkutan paksa, melainkan hanya memberikan sanksi cabut pentil. Sejumlah pengemudi ojek online yang tengah asik mangkal di trotoar dan bahu jalan seketika panik saat melihat kedatangan petugas Sudin Perhubungan di Jalan Keramat Raya, Senen, Jakarta Pusat pagi tadi. Tanpa pikir panjang, mereka pun langsung kabur demi menyelamatkan sepeda motor dari razia. Meski beberapa pengemudi ojol berhasil menghindari razia, namun pengemudi ojol lainnya justru harus mendorong kendaraan mereka karena kedua ban yang telah digombosi petugas. Pada razia di akhir pekan kali ini, pemirsa, petugas hanya memberikan sanksi pencabutan pentil kendaraan. Kebijakan pemerintah mematikan siaran televisi analog membuat sebagian warga kecewa dan mengeluh lantaran tidak bisa menyaksikan program TV favorit mereka. Terlebih untuk dapat menonton acara televisi, warga harus membeli set-top box yang harganya cukup tinggi dan memberatkan. Seperti yang dirasakan sejumlah warga di RT 5 RW 9 Keagungan Taman Sari, Jakarta Barat, warga kecewa lantaran saat ini tidak bisa menonton acara TV favorit mereka. Padahal bagi sejumlah warga, khususnya di ibu rumah tangga, televisi merupakan hiburan utama untuk menghilangkan penat saat di rumah. Warga pun merasa keberatan apabila harus membeli set-top box atau alat konvensi siaran TV digital yang harganya dinilai cukup tinggi. Warga berharap kepada pemerintah agar bisa mendapatkan bantuan STB gratis sehingga dapat kembali menyaksikan acara TV. Meseserahkan rakyat ya Bu ya, karena kasihan kan orang ya kan, tadinya ada ada hiburan, sekarang kagak ada kan, kasihan gitu ya kan, jadi orang pada mengeluh lah gitu. Untuk Bapak sendiri tahunya Pak, siaran TV sudah tidak bisa diakses kapan Pak? Bilangnya kan waktu lihat dari berita ngasih tahunya tanggal 2, tanggal 3 masih ada, tiba-tiba tanggal 3 itu jam 12 nggak ada, blok gitu aja, nggak ada sama sekali sampai sekarang gitu ya. Bapak, harapan Bapak sebagai warga Pak dengan beralihnya TV analog ke digital seperti apa Pak? Ya harusnya kalau mau gini harus ada bantuan ya, kayak kesan dari pemerintah, gimana kayak gitu caranya ya. Suntik mati TV analog atau analog switch off juga menuai protes dari warganet. Sejumlah warganet pun menumpahkan keresahannya kepada Presiden Joko Widodo melalui akun Instagramnya @jokowi. Salah satunya dalam postingan Jokowi soal pertemuan dengan petani tebu di Mojokerto, Jawa Timur Jumat lalu. Namun unggahan itu dimanfaatkan warganet untuk menyampaikan keresahannya soal suntik mati TV analog.
Tidak sedikit pula netizen mengeluhkan kehilangan hiburan gara-gara penghentian TV analog di akun Instagram Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Indonesia Mahfud MD. Warganet meluapkan rasa kekecewaannya di kolom komentar postingan Mahfud MD soal 5 tokoh yang akan dianugerahi gelar pahlawan nasional. Mereka mengeluhkan tidak bisa menonton TV kesayangan mereka lagi. Keputusan pemerintah mematikan siaran televisi analog atau analog switch off di 222 kabupaten kota termasuk Jabodetabek pada 2 November 2022 lalu menuai polemik. Sebagian masyarakat kurang mampu mengaku kecewa karena belum menerima set-top box gratis yang dijanjikan oleh pemerintah. Tidak boleh ada lagi TV yang masih menyiarkan dengan menggunakan analog ketika sesuai dengan undang-undang bahwa ASO sudah dijalankan. Kita menunggu ketegasan pemerintah untuk mematikan seluruh siaran TV yang melanggar undang-undang tersebut. Anggota Komisi 1 DPR RI Dev Laksono meminta pemerintah untuk tegas terhadap stasiun televisi yang belum mematikan siaran televisi analog karena telah diatur dalam undang-undang. Keputusan ini diambil setelah pemerintah melaksanakan sosialisasi dan membagikan set-top box gratis bagi masyarakat tidak mampu. Namun sayangnya, solusi untuk memberikan set-top box gratis tidak berjalan sesuai harapan. Sejumlah masyarakat kurang mampu ternyata belum mendapatkan STB yang dijanjikan pemerintah. Nggak pernah dapat bantuan, Pak. Oke. Tadi Bapak udah ngecek apa gimana, Pak? Saya coba ngecek pakai HP anak saya. Nggak ada, Pak. Namanya ya. Bantuan nggak ada. Harapannya saya pemerintah memandang dari efek segi sosial dan dampak ekonomi rakyat. Jadi jangan hanya melihat dari kecanggihan sinyal, ketiagaan sebagainya yang saya bahasanya nggak ngerti lah gitu, Pak. Artinya berat sebelah bagi kami gitu, Pak. Saya juga keberatan kalau kita punya hiburan TV seperti ini, terus tiba-tiba nggak ada gambarnya gitu. Kan kalau ada hiburan kayak gini gratis, peribahasanya nggak ada ininya. Untuk anak-anak hiburan kan bisa kita lihat, tiba-tiba kok mati gitu. Kita harus beli alat itu. Gimana buat beli alat, daripada beli alat kan untuk buat makan anak-anak gitu. Bagi masyarakat kurang mampu, siaran televisi merupakan salah satu hiburan gratis yang bisa mereka menikmati setiap harinya. Untuk itu pemerintah harus memastikan masyarakat marginal ini tetap bisa menonton siaran televisi di tengah kemajuan teknologi digital. Tim Liputan Ayus melaporkan. Polri hingga kini belum menetapkan tersangka dalam kasus gagal ginjal akut yang menyebabkan ratusan anak meninggal dunia. Sebelumnya Badan POM menyebut 2 perusahaan farmasi menggunakan etilon glikol dan dietilon glikol berlebih yang diduga penyebab gagal ginjal akut. Sedikitnya 190 anak meninggal dunia diduga akibat gagal ginjal akut. Namun hingga kini belum ada perusahaan farmasi yang ditetapkan sebagai tersangka. Padahal sebelumnya Badan POM mencium ada 2 perusahaan farmasi yang menggunakan etilen glikol dan dietilen glikol melebihi ambang batas dalam produksi obat sirup. 2 zat tersebut diduga jadi pemicu penyakit gagal ginjal akut. Badan POM mengaku telah menyegel dan menyita sejumlah alat bukti dari perusahaan farmasi tersebut. Pertama, PT Yarindo Fartama, ya ada barang-barang bukti yang sudah disegel, diambil ya, disita ya, ada bahan baku, ada produk jadi, ada bahan pengemas, ada dokumen-dokumen. Ini adalah untuk menelusur nanti sampai sejauh penyalur distributor penyalur dari bahan bakunya ke arah mana. Ini akan terus ditelusur ke ini ya, ke hilir, ke upstream, ke hulu. Yang kedua, PT Universal Pharmaceutical Industry juga telah disita Unibaby demam syrup, Unibaby demam drops, Unibaby cough syrup, ya sebesar banyak sekali. Ya. Sementara itu, Kadif Humas Polri, Irjen Dedy Prasetyo mengaku masih menyelidiki kasus gagal ginjal akut dengan mengumpulkan bukti dan memeriksa sejumlah saksi. Sifatnya masih penyelidikan dulu, jadi mengumpulkan seluruh bahan-bahan yang dibutuhkan oleh penyidik, kemudian menganalisa dan tentunya apabila nanti sudah cukup alat buktinya akan ditingkatkan dari penyelidikan menjadi penyidikan. Ini semuanya masih berproses.
Dari 2 perusahaan farmasi yang diduga produksi obat sirup penyebab gagal ginjal akut, polisi telah memeriksa 15 saksi. Penetapan tersangka akan dilakukan setelah gelar perkara. Namun, Polri tidak menjelaskan kapan gelar perkara tersebut dilakukan. Tim Liputan iNews melaporkan. Komisi Pemberantasan Korupsi terus menelusuri dugaan korupsi yang menjerat Gubernur Papua Lukas NMB. Komisi anti rasuah itu telah menggeledah rumah dan 2 kantor swasta di Jayapura, Papua. Komisi Pemberantasan Korupsi menemukan sejumlah dokumen dan bukti elektronik terkait dugaan korupsi yang menjerat Gubernur Papua Lukas NMB. Menurut keterangan pers KPK, bukti tersebut didapat dari hasil penggeledahan rumah dan 2 kantor swasta yang berada di Jayapura, Papua. Sebelumnya, Ketua KPK Firly Bahuri juga telah memeriksa tersangka korupsi Lukas NMB selama 1,5 jam. Beliau sudah memberikan keterangan kepada KPK terkait dengan beberapa hal yang dibutuhkan oleh penyidik KPK. Saat ini salah satu langkah maju di dalam proses penegakan hukum yang berdasarkan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Karena KPK di samping menegakkan hukum tentu menjalankan dan mempedomani serta melindungi asas-asas pokok pelaksana tugas KPK. Selain meminta keterangan terkait dugaan korupsi, KPK juga memeriksa kesehatan Lukas NMB. Pemeriksaan dilakukan oleh 4 dokter dari tim ID. Pemeriksaan berjalan aman dengan pengawalan dari aparat TNI Polri. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, keikutsertaan Ketua KPK dalam pemeriksaan Lukas NMB di Papua menuai sorotan. Namun KPK menyebut keikutsertaan Firly itu sudah sesuai dengan aturan. Kehadiran Ketua KPK saat pemeriksaan Lukas NMB di Jayapura, Papua menuai sorotan. Sejumlah pihak menilai kehadiran Firly dalam penyidikan kasus korupsi Lukas NMB berpotensi pidana. Di pasal 36A Undang-Undang KPK, pimpinan KPK dilarang mengadakan hubungan langsung atau tidak dengan tersangka atau pihak lain yang berhubungan dengan tindak pidana korupsi. Sementara pasal 65 Undang-Undang KPK menyebut anggota komisi yang melanggar akan dipidana dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara. Namun menurut juru bicara KPK Ali Fikri, keikutsertaan Firly Bahuri dalam pemeriksaan NMB sudah melalui diskusi dan sesuai dengan aturan. Yang menjadi dasar dari kegiatan tersebut tentu ada, yaitu di pasal 113 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang pada prinsipnya penyidik dapat melakukan pemeriksaan di kediaman saksi ataupun tersangka ketika kemudian saksi atau tersangka telah dipanggil dan memberikan alasan yang patut dan wajar tidak bisa hadir atas panggilan dari tim penyidik. Sementara itu, mantan Wakil Ketua KPK Saud Situmorang berpandangan keikutsertaan Firly di pemeriksaan NMB berdasarkan aturan yang mereka buat sendiri. Faktor-faktor sosiologi, politik, bla 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 itu kan makanya dibuat kebijakan sebelumnya seperti itu. Kemudian mereka sekarang buat begitu TSK harus ditahan. Dia panik sendiri karena mereka nggak paham strategi gitu. Memberantas korupsi itu kalau nggak pakai strategi ya kayak gini, kasihan dia sendiri gitu ya. Bahkan dia nggak bisa melaksanakan apa yang dia buat. Selain Saud Situmorang, mantan penyidik KPK Yudi Purnomo juga mengkritik kehadiran Firly dalam pemeriksaan Lukas NMB yang menjadi tersangka korupsi. Yudi menilai apa yang dilakukan Firly Bahuri bisa dianggap sebagai keistimewaan bagi tersangka korupsi. Menurut Yudi, hal ini bisa menjadi presiden untuk tersangka lain. Tim Liputan iNews melaporkan. Polisi bongkar makam 2 korban tragedi Kanjuruhan untuk mencari penyebab kematian. Informasi selengkapnya usai jeda, pemirsa, tetap bersama kami.